Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza Lutfianti Devi, NIM 94 dari kelas 6C. Di sini saya akan membuat materi dari modul 1 sampai modul 3. Materi yang dijelaskan yaitu yang pertama pengenalan software Blender, lalu cara menggunakan modifier, subdivision, surface, dan mirror, lalu yang terakhir membuat objek sederhana. Langsung saja kita masuk ke aplikasi Blendernya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih software Blender itu. Software Blender itu merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk pembuatan film animasi, bisa juga efek visual, lalu cetak mode 3 dimensi, dan permainan video game. Nah, di sini terdapat fitur-fitur pada Blender. Yang pertama yaitu terdapat header atau menu utama pada Blender. Di sini menu utamanya terdapat file, edit, render, window, help. Nah, ini merupakan fitur utama, menu utama. Kemudian di sini terdapat outliner atau view layer. Jadi di sini ini merupakan scan koleksi. Jadi ketika objek yang di sini kubus, maka di sini akan terlihat objek cube atau kubus. Kemudian di sini merupakan properties. Ini merupakan panel yang membuat perintah untuk memodifikasi objek atau animasi dengan mengikuti tools yang sedang aktif. Di sini tools yang sedang aktif yaitu objek kubus. Kemudian di sini terdapat toolbar. Bagian sini merupakan toolbar yang terdapat ada select box, kemudian kursor, ada move, lalu di sini rotate untuk memutar, kemudian di sini ada scale untuk memperbesar atau mempertipis, kemudian di sini terdapat transform, di sini dapat annotate, lalu di sini dapat measure. Kemudian di sini merupakan timeline. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan cara untuk membuat modifier, subdivision, surface, dan mirror. Nah, untuk itu kita akan membuka filenya. Filenya ini saya mencoba yang ini, meja. Kita atur terlebih dahulu. Kita ke ataskan terlebih dahulu, kemudian di sini kita akan menambahkan add modifier, subdivision, surface. Di sini kita klik pada properties modifier yang berbentuk seperti kunci Inggris. Kemudian di sini kita bisa memilih, ini kita silang dulu, kita bisa memilih add modifier. Yang pertama itu subdivision surface. Cara menggunakannya yaitu kita pilih subdivision surface. Nah, jangan sampai keliru. Kemudian setelah terlihat, maka objek mejanya akan seperti halus. Nah, fungsi subdivision surface sendiri ini untuk menghaluskan permukaan. Maka ketika kita nantinya mengapply, nah, maka mejanya ini akan otomatis berbentuk seperti ini, atau secara otomatis mejanya sudah terlihat halus. Seperti itu, kita kembalikan terlebih dahulu. Nah, untuk mirror kita sama caranya, yaitu kita klik tadi modifier yang berbentuk kunci Inggris, kemudian kita bisa menambahkan add modifier, lalu pilih yang mirror, kita klik. Nah, sebelum itu kita klik lagi ya. Nah, di sini terdapat axis atau sumbu
mana yang mau kita mirror. Misalnya saya akan memirrorkan pada sumbu Z. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi akan bertumpuk, mejanya itu akan bertumpuk. Kemudian kita apply seperti itu. Kayak ini merupakan mirror tadi, cara penggunaan mirror. Baik, seperti itu. Lalu yang ketiga, saya akan membuat objek sederhana. Kita klik file lebih dahulu, lalu new untuk membuat objek baru, lalu general ini kita jangan simpan ya. Kemudian nah sudah, kemudian kita klik out untuk menyeleksi semuanya, kemudian kita X untuk menghapus. Baik, di sini saya akan memulai membuat objek meja. Tentunya mejanya dengan sedikit motif. Kita klik Shift A, lalu pilih silinder. Nah, sudah selesai. Kemudian kita pindahkan silindernya terlebih dahulu ke atas dengan cara klik G dan Z. Kemudian kita ke ataskan. Lalu di sini kita pertipis permukaannya, pertipis sudah. Kemudian kita perbesar ya agar lebih terlihat. Kemudian kita pertipis lagi, tekan SZ. Nah, sudah kira-kira seperti ini. Nah, lalu untuk membuat kaki mejanya bisa dengan cara menduplikat objek yang ini, kemudian kita shift D, lalu sebelum menggesernya jangan lupa untuk menekan tombol G dan Z agar duplikasinya tadi lurus ke sumbu Z. Setelah itu kita perkecil lagi dengan cara klik S, kira-kira seperti ini. Mejanya kita buat perbesar lagi agar terlihat. Lalu SZ. Sudah. Kemudian nah, membuat kaki mejanya kita beri volume, tekan SZ, kira-kira seperti ini. Lalu saya akan mengedit kaki mejanya dengan cara pindah ke edit mode. Caranya kita klik objeknya yang mau diedit, kemudian kita klik tab. Nah, seperti ini. Lalu saya akan mengedit bagian bawah terlebih dahulu dengan memilih face-nya. Nah, kita klik di sini face select. Lalu kita pilih pada bagian bawah karena saya akan mengedit bagian bawahnya terlebih dahulu. Kemudian di sini saya mengekstrud ke bawah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita S, lalu kita perkecil atau pipihkan, kira-kira seperti ini. Kemudian kita ekstrud lagi ke bawah seperti ini. Kemudian kita S, tekan S untuk memperbesar sedikit. Kemudian tekan E lagi untuk ke bawah, extrude. Lalu kita tekan S untuk memperlebar. Kita bisa seperti ini saja. Kemudian kita extrude lagi ke bawah seperti ini, lalu tekan S untuk melebarkan mejanya.
kaki mejanya, kira-kira seperti ini. Nah, lalu kemudian kita extrude lagi untuk mengakhirinya. Nah, sudah selesai kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita mengedit bagian atasnya terlebih dahulu. Nah, klik face, klik pada bagian atasnya, kemudian kita bisa menggunakan fitur move pada toolbar, lalu kita bisa mengecilkan pada, memipihkan pada sumbu Z. Nah, seperti ini. Kemudian kita extrude lagi, kita terlebih dahulu. Nah, untuk menyesuaikan lebarnya, lalu kemudian kita extrude lagi. Kira-kira seperti ini. Kita pindah ke mode object mode, klik tab. Nah, maka akan jadi seperti ini. Lalu kita bisa memindahkan mejanya agar sesuai dengan kaki mejanya. Kita klik untuk memindahkannya, kita klik G dan Z agar lurus pada sumbu Z. Kita lihat lebih lagi, kurang ke bawah, G lagi, kemudian Z, seperti ini. Maka objek meja yang telah dibuat berhasil. Baik, kurang lebih seperti itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.